Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku. Mari kita bersyukur sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku.
Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Pulau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Allah-Ku yang setia. Tepuk tangan bagi Raja. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Mari berseru. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Amin. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Yes, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi kita berseru bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Ya, kan ada kebangkitan yang besar. Amin. Kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, mari bernyanyi sambil bernubuat bagi bangsa dan negeri tercinta. Bangsa yang diam dalam kegelapan kan melihat terang Tuhan. Bangsa yang dibelenggu kelaliman kan beroleh kelepasan. Bangsa yang diam dalam kejahatan kan melihat kebenaran. Bangsa yang dibelenggu kemiskinan kan beroleh kemakmuran. Demikianlah terjadi atas negeri ini, sebab janji-Mu, sebab janji Allah pastikan digenapi. Kuasa Allah dicurahkan, memulihkan negeri ini. Lawatan
transformasi pasti terjadi. Kuasanya, kuasa Allah dicurahkan, memulihkan negeri ini. Lawatannya mengubahkan, transformasi pasti terjadi. Lagi, berkatakan hal yang kita yakini. Amin. Bangsa yang diam dalam kegelapan kan melihat terang Tuhan. Bangsa yang dibelenggu kelaliman kan beroleh kelepasan. Bangsa yang diam dalam kejahatan kan melihat kebenaran. Bangsa yang dibelenggu kemiskinan kan beroleh kemakmuran. Demikianlah terjadi atas negeri ini, sebab janji-Mu, janji Allah pastikan digenapi. Kuasa Allah dicurahkan, memulihkan negeri ini. Lawatannya mengubahkan, transformasi pasti terjadi. Kuasanya, kuasa Allah dicurahkan, memulihkan negeri ini. Lawatannya mengubahkan, transformasi pasti terjadi. Pasti, transformasi pasti terjadi. Katakan pasti, transformasi pasti terjadi. Haleluya. Sama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini doamu Tuhan Yesus, dan menjadi doa kami, anak-anak-Mu. Satukan kami, ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami, ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah.
Terima kasih untuk hadirat-Mu yang memberkati kami hari ini. Mujizat dan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Jotore Harjo. Berkati hamba-Mu, berikan kesehatan, berikan visi yang lebih besar lagi, berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berkati Bu Hermin, anak, mantu dan kedua cucunya. Berkati juga keempat wakilnya. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon 1G, Bapak Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk beserta Bu Olga. Juga berdoa untuk Gembala Sidang kami, Pendeta James Pasaribu, Bu Shirley, Yusel, dan Esiel. Berkati, pakai hamba-Mu, Tuhan Yesus. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Tuhan, GBI Mahagwani Bali, tuntun sertai langkah hidup mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang turut mengambil bagian dalam ibadah online ini. Berkati mereka, pergumulan demi pergumulan mereka hadapi, Tuhan menyertai. Tuhan membuat semua yang dilakukan berhasil dan beruntung. Kami berdoa COVID-19 dan resesi ekonomi dunia diam, tenanglah. Berdoa untuk tenaga medis, dokter dan perawat, juga TNI Polri, biar lewat pelayanan mereka, penanganan COVID-19 segera teratasi. Berkati Indonesia, Sabang hingga Merauke, api Pentakosta ketiga menyala. Lawatan Tuhan atas Indonesia terjadi on time. Terjadi kebangkitan anak muda, generasi Yeremia. Pemerintahan bangsa ini diberikan roh yang takut akan Tuhan. Biar setiap keputusan di masa pandemi ini, di masa resesi, Tuhan ada di Indonesia. Tuhan menyertai dan memulihkan Pulau Bali dan Indonesia. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu hari ini. Urapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom semua yang ada di tempat ini, yang onsite maupun juga yang di rumah-rumah, yang online. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang suka dengan judul, saya kasih judul Manusia Zaman Now, Manusia Zaman Ini. Kisah ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1-5. Alkitab sendiri dalam terjemahan baru memberikan judul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ya, saya mengambil beberapa terjemahan untuk memperdalam apa yang ingin saya bagikan ini. Ada yang kasih judul Hari-hari Terakhir. Kemudian yang lainnya kasih judul Sifat-sifat Manusia pada Zaman Sekarang. Terjemahan baru. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terjemahan lain berkata begini, sebaiknya kau ketahui juga, Timotius, bahwa pada masa-masa akhir, orang Kristen akan menghadapi banyak kesukaran. Saya lihat di terjemahan ini, kata sebaiknya itu dibuat huruf besar semua, sebaiknya. Jadi saya percaya ada penekanan di sini. Ya, supaya kita ini lebih baik kita mengetahui, ya, kita sadar, kita hidup pada masa-masa akhir zaman ini, ya, dikatakan tadi apa? Orang Kristen akan menghadapi banyak kesukaran. Orang Kristen akan menghadapi, dan ditulis ini bukan sedikit, tetapi banyak kesukaran. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Jangan baru ketemu sedikit masalah, mundur. Sedikit masalah, mengeluh. Karena dikatakan tadi, orang Kristen akan menghadapi banyak kesukaran. Tapi saya percaya, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan menyertai, sehingga kita akan melalui yang disebut tadi banyak kesukaran itu dengan kemenangan. Katakan amin. Terjemahan lain lagi berkata begini, ingatlah ini, pada hari-hari terakhir
akan ada banyak kesusahan. Tadi dikatakan banyak kesukaran, sekarang banyak kesusahan. Waduh, blek 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 blek. Lengkap deh penderitaan. Terjemahan lain, anakku, hendaklah kita menyadari bahwa pada masa terakhir dari zaman ini, kita pasti akan mengalami banyak kesulitan. Ditambah lagi saudara, kesulitan. Bukan sedikit, banyak. Jadi saudara mesti tangguh dulu. Dan saya bersyukur saudara bahwa Tuhan itu menuntun kita nih luar biasa. Kita sedang dipersiapkan terus menjadi tentara Tuhan, tentara laskarnya Allah yang gagah perkasa. Menjadi DNA kita. Menjadi prajurit yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, muji, nyembah Tuhan. Itu senjata kita. Doa, muji, nyembah Tuhan. Bersama-sama dengan unity, siang dan malam. Dan yang melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa pada zaman ini. Bersyukur ya, di masa susah sekarang, masa pandemi ini, justru banyak dibuka saudara. Menara doa online. Kita punya juga Azusa Street Prayer Tower. Ya, saudara yang belum pernah gabung, ayo. Ya, itu 24 jam saudara. Jam berapa aja saudara masuk, itu ada. Belum lagi menara doa lainnya ya, ada begitu banyak. Bahkan yang baru ini dari Sinode GBI juga sudah ada menara doanya. Belum 24 jam tapi akan menuju ke sana. Ya, kalau saudara rindu, saudara bergabung, tentu juga akan cepat lagi tercapai 24 jamnya. Yang mau katakan amin. Ya. Nah saudara, jadi dikatakan Alkitab berkata bahwa manusia zaman ini, manusia sekarang ini akan mencintai dirinya sendiri. Oh salah ya Pak Pendeta, memang tidak boleh mencintai dirinya. Ya boleh saudara, tetapi saya percaya yang dimaksud di sini mencintai dirinya sendiri itu lebih ke pokoknya aku, egois. Terjemahan lain soalnya berkata gini, hanya akan mencintai dirinya sendiri. Saudara ngerti ya kalau ada kata hanya, ya berarti dia tidak mencintai yang lain-lain. Boro-boro mencintai Tuhan. Sesama pun tidak. Dia hanya akan mencintai dirinya sendiri. Mementingkan dirinya sendiri. Mengasihi dirinya sendiri. Kemudian berikutnya sebetulnya disambung dengan kata dan ya. Jadi mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, menarik saudara, di terjemahan lain saya menemukan begini. Mencintai uang ini menjadi nomor satu. Jadi dikatakan gini, hanya akan mencintai uang baru serta dirinya sendiri. Ya, dengan terjemahan baru kan terbalik ya. Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi di terjemahan lain gitu. Hanya akan mencintai uang serta dirinya sendiri. Dua itu aja. Jadi hanya uang, hanya dirinya. Uang dirinya. Dan terjemahan lain berkata mata duitan. Ada istilah gitu ya. Kalau lihat duit matanya hijau. Mata duitan. Motivasi hidupnya itu cuma untuk uang. Sekalipun itu hal pelayanan. Kadang-kadang mau di rohani agama aja banyak. Dasarnya sepertinya hal rohani. Padahal tujuannya adalah uang. Dan di Alkitab pun kisah tentang orang-orang seperti ini di perjanjian lama sekalipun itu banyak. Saya katakan saudara, bahwa tadi kalau berbicara tentang orang Kristen, ya saudara, ini sedang membahas bukan orang di luar, tetapi kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini. Mari kita introspeksi diri tadi yang pertama. Apakah kita ini orang yang mengasihi dirinya sendiri egois? Yang kedua ini menjadi hamba uang, cinta uang. Saudara, Alkitab berkata bahwa akar
dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Kita lihat banyak terjadi kejahatan, itu motif dasarnya adalah uang. Dan Alkitab membuat pilihan kepada kita. Pilihlah Allah atau Mammon. Allah atau Mammon. Saya berdoa waktu pilihan itu datang kepada saudara, saya dan saudara, kita akan memilih Allah. Amin. Berikutnya saudara, membual dan suka membual, suka membanggakan diri, dan suka memuji diri sendiri. Ini saya satuin terjemahan itu tadi. Ya, orang yang suka membual, ngomong besar itu ya, pasti yang dibualkannya apa? Kebanggaan dirinya. Saya ini begini, saya ini begitu. Suka memuji dirinya sendiri. Kalau bukan aku, mana bisa itu? Muji diri sendiri. Mungkin juga nggak ada yang muji saudara. Ya mungkin juga memang tidak ada prestasinya, siapa yang mau muji. Kan ada yang memuji, ya dirinya sendiri yang muji. Haleluya. Dan yang berikutnya, dan menyombongkan diri. Nah ini saya percaya ini nyangkut ya. Kalau orang mau membual, orang membanggakan diri, orang yang suka muji dirinya sendiri, itu pasti orang yang menyombongkan dirinya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan arogan, angkuh, besar kepala, sombong, dan menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Ya, baru-baru ini kita dengar gitu ya. Saya anak jenderal, bintang sekian. Sombong, angkuh, besar kepala, menganggap diri lebih penting. Hormatin aku dong, kamu udah tahu siapa saya. Lah dirinya sendiri juga nggak tahu dia siapa. Kemudian berikutnya, menjadi pemfitnah. Dan terjemahan lain saya baca saudara ini ngeri juga ya terjemahannya dikatakan gini. Dan benar-benar jahat. Ya, makanya ada istilah gitu ya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Benar-benar jahat, suka menghina orang lain. Beberapa waktu lalu gembala pembina kita juga menyampaikan ini sesuatu kabar yang kurang enak didengar. Tapi itu fakta bahwa orang Indonesia itu sudah terkenal. Netizen Indonesia itu sudah terkenal di dunia. Paling sadis. Nah saudara, harapan saya kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukan orang yang termasuk di situ. Ya, kalau kita bermedia sosial, marilah gunakan semuanya itu untuk hal-hal yang benar. Menjadi pemfitnah, oke. Kemudian berikutnya, memberontak terhadap orang tua. Bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggris tulis disobedient to parents. Obedient itu patuh, taat, nurut. Ya, sebetulnya orang Kristen itu mestinya cirinya itu ya. Patuh, taat, nurut. Ya, makanya kita digambarkan sebagai bukan serigala kan? Domba ya, domba. Jadi kalau ditulis disobedient berarti orang yang enggak patuh, enggak taat, enggak nurut. Disuruh ke kiri malah ke kanan. Disuruh maju malah mundur. Kemudian ini yang menarik saudara, kalau dalam bahasa Inggris tadi dikatakan two parents, ya ada S-nya, artinya jamak ya. Papa mama dihitung, kalau bahasa Inggris lebih dari satu kan ada S di belakang kata itu, parents. Nah saudara, saya mendapatkan begini. Jadi bukan berbicara tentang orang tua secara genetik aja, tetapi juga maksudnya keturunan secara biologis gitu ya. Tetapi juga ini berbicara tentang orang tua ya, rohani. Itu bisa Bapak Ibu Gembala kita ya di gereja, atau juga gembala kita di KUL, di FA, kalau zaman dulu kita sebutnya FA ya, kelompok sel yang lebih umum. Terhadap mereka itu kita diminta jangan berontak.
Kita diminta untuk patuh, kita diminta untuk taat, nurut. Jadi jangan melawan orang tua atau tidak taat kepada orang tua kita. Sekali lagi bukan secara biologis saja, tapi juga secara rohani. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, dan tidak tahu berterima kasih. Dan tidak tahu berterima kasih kepada mereka. Nah, terjemahan ini berarti masih merujuk tentang orang tua tadi, ayat sebelumnya ya. Dan tidak tahu berterima kasih kepada mereka, maksudnya orang tua tadi. Dan ingat sekali lagi saudara, ini bukan hanya berbicara tentang orang tua secara genetik, tapi juga secara rohani. Tapi saya percaya saudara, kata tidak tahu berterima kasih ini bukan karena dia tidak tahu gitu. Tetapi dia tahu, cuman tidak mau. Tegasnya gitu. Dia tahu sebetulnya, tapi tidak mau lakukan. Tidak mau berterima kasih. Pernah ketemu orang-orang seperti ini? Puji Tuhan. Iya. Berikutnya, tidak memperdulikan agama. Nah, saudara, waktu baca ini, saya memang lebih pengen dapetin terjemahan lain. Ya, karena gini saudara, kekristenan ini tidak diajarkan kita ini untuk mencintai agama Kristen itu dengan berlebihan. Bela agama, bela Kristen. Kita tidak diajarkan gitu oleh Bapak kita. Ciri kita itu adalah kasih. Jadi saya pikir ini bukan bicara tentang agama Kristen gitu ya. Tetapi kalau disebut Kristen itu bukan sekedar agama, tetapi Kristen itu sendiri artinya adalah pengikut Kristus, bukan agama. Miris memang negeri kita adalah salah satu negara yang dikenal sangat fanatik sama keagamaannya. Dan itu lebih sering menjadi masalah daripada membawa keuntungan. Di terjemahan lain, saudara, dalam bahasa Inggris disebut unholy, tidak kudus. Terjemahan lain lagi berkata gini, mengejek Allah, tidak menghormati Allah. Kalau kita ini sebagai orang Kristen, itu ciri kita juga adalah kekudusan. Firman Tuhan katakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Membenci hal-hal rohani, rasanya lebih tepat daripada tidak mempedulikan agama tadi. Membenci hal-hal yang rohani, tidak suka sama hal-hal yang rohani. Kalau lihat temannya rajin doa, mau jadi pendeta ya itu tadi bangkit, mengejek, menghina orang lain, membuli orang lain. Karena dia sendiri adalah orang yang gak suka hal-hal yang rohani. Ke gereja, mendingan di rumah, mendingan mancing. Gak suka hal-hal yang rohani. Kemudian berikutnya, tidak tahu mengasihi. Terjemahan lain, keras hati. Tidak mengasihi sesama. Tidak mengasihi orang lain. Nah, saudara, ingat ya bahwa kekristenan itu juga kita orang Kristen ini identik dengan salib. Ya, makanya orang banyak gitu ya punya kalung salib. Ya. Baju mungkin juga ada salibnya. Wah, gua Kristen nih gitu. Ya, tapi sesungguhnya saudara, kita memang bercirikan salib yang punya arti begini. Salib itu terdiri dari kayu yang vertikal dan horizontal. Itulah melambangkan kasih yang diminta Tuhan ya kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Ya, tentang hukum kasih. Kemudian yang dikatakan hukum yang sama dengan itu adalah sama saudara ya. Hukum yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang sama dengan yang itu tadi, yang terutama tadi adalah kasihilah sesamamu manusia. Kita tidak diajarkan sara, saudara ya. Kasihilah sesamamu satu gereja, enggak saudara. Satu kepercayaan, enggak. Tetapi sesamamu manusia. Ayat ini mengingatkan kita kembali, saudara, untuk mengasihi orang lain. Ya minimalnya kita peduli kepada mereka
Ya kalau kita mungkin belum bisa memberkati mereka dengan pemberian sesuatu, minimal kita bisa berdoa. Ya punya beban. Kalau kita sungguh sadar bahwa kita ini ditebus, kasih Tuhan itu luar biasa, doakan orang-orang lain juga. Ya untuk mengasihi Tuhan. Itu bukti bahwa kita juga mengasihi sesama. Berikutnya, tidak mau berdamai. Iya. Unforgiving, gak mau mengampuni. Dan tidak pernah mau mengalah kepada orang lain. Karena orang ini tadi dikatakan di awal itu egois. Bagaimana bisa mengalah kepada orang lain? Tidak suka memberi ampun. Alkitab juga menceritakan gitu ya. Seorang penguasa memberikan penghapusan utang kepada seseorang yang berhutang begitu besar. Tetapi ternyata waktu utang dia dihapuskan, utangnya yang besar itu, dia ada juga orang yang berhutang kepada dia dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, malah dia aniaya, suruh bayar, dipaksa bayar. Waktu penguasa ini, raja ini tahu tentang itu, raja ini murka. Saudara, ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Dosa kita yang dikatakan merah, Tuhan sanggup bikin putih. Itu menggambarkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pengampunan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, itu makanya kita selalu juga diajarkan, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan saya melihat bahwa gembala pembina kita, Pak Niko, kalau healing movement, ya, KKR kesembuhan itu, saudara, seringkali sebelum berdoa untuk kesembuhan, kita diajak untuk melepaskan pengampunan. Dan saudara, begitu banyak saya dengar, saya lihat kesaksian-kesaksian yang sungguh ajaib. Orang-orang yang sakit parah, ya, sembuh dengan mujizat waktu mereka mau mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Biasanya orang-orang yang mengalami sakit yang begitu parah itu adalah karena menyimpan kepahitan, saudara. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang suka berdamai, mau mengampuni kesalahan orang lain. Dan berikutnya, saudara, suka menjelekkan orang, terus menerus berdusta dan berbuat onar. Ini terjemahan lainnya, saudara, ya. Suka menghina orang. Sekali lagi nih, ya, bully-bully di media sosial itu begitu banyak. Orang senang gitu ketawa dengan kekurangan kelemahan orang lain, kejelekan orang lain. Bahagia kalau orang lain menderita. Dan menderita kalau lihat orang bahagia. Saya berdoa itu tidak ada di antara kita. Haleluya. Amin. Suka memburuk-burukan nama orang lain. Suka menjelek-jelekan orang lain. Ini bukan sedang berbicara tentang orang-orang di luar sana. Ini sedang berbicara di gereja Tuhan. Ini sedang berbicara tentang kita. Ya, mari sekali lagi, baik Bapak, Ibu, Saudara maupun saya sendiri juga, kita sama-sama introspeksi. Berikutnya, tidak dapat mengekang diri. Tidak bisa menguasai diri sendiri. Disuruh puasa, aduh puasa lagi. Serak, banyak orang susah untuk diajak puasa. Puasa itu mengajarkan kita juga untuk bisa mengontrol diri kita. Itu melatih kita juga. Jadi saudara, ayo banyak juga ambil saat-saat untuk berpuasa. Yang puasa hari Sabtunya masih jalan kan ya. Hari Sabtu kita wajib bersama-sama. Kemudian ambil hari lain, terserah saudara. Di hari lain selain Sabtu itu, jadi minimal seminggu itu kita berpuasa 2 kali. Kemudian yang berikutnya, garang. Bersifat kasar dan kejam. Pemarah. Suka memakai kekerasan, kejam. Tapi sekali lagi saudara, kalau di luar orang melakukan itu, ini pun bisa terjadi di jemaat, di orang-orang Kristen. Kemudian tidak suka yang baik dan mengejek orang-orang yang berusaha berbuat baik. Karena dia tidak suka yang baik, jadi kalau lihat orang lain berbuat baik, dia ejek, saudara. Bukannya bertobat, malah dia ejek.
Karena dia sendiri tidak menyukai kebaikan. Benci segala sesuatu yang baik. Berikutnya, suka mengkhianat. Suka, dalam terjemahan lainnya nih saudara ya, suka mengkhianati temannya. Kalau ada kata suka saudara itu berarti boleh dibilang stylenya dia atau gaya hidupnya itu ya begitu. Kesukaannya dia itu ya berkhianat. Siapa yang dikhianatinya? Temannya. Ya, di terjemahan lain berkata gini, mengkhianati teman-teman mereka. Teman-teman. Jadi bukan cuma teman, tapi teman-teman. Kenapa? Ya karena itu tadi kesukaannya. Satu teman tidak cukup. Teman-teman yang lain pun juga dikhianati. Berikutnya tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang. Kita diajarkan ya oleh Tuhan lewat gembala pembina kita. Kalau apa-apa itu nanya sama Tuhan. Jangan ada tawaran, wah ini mumpung ada kesempatan. Kapan lagi masa susah begini dapat gaji, pekerjaan enak begini. Ya. Tapi belum tentu itu berasal dari Tuhan. Saudara tetap harus doakan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sembrono. Berikutnya, berlagak tahu. Sok tahu. Saudara pasti ketemu orang-orang begini. Tapi saya berharap bukan saudara pelakunya. Berlagak tahu. Ya, apa-apa selalu merasa, oh saya lebih tahu. Oh saya tahu. Saya tahu. Segala sesuatunya dia tahu. Cuma dua aja yang dia tidak tahu di dunia ini. Yaitu tidak tahu malu, tidak tahu diri. Haleluya. Berikutnya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terjemahan lain berkata begini. Dan kebejatan moral bagi mereka menjadi soal biasa. Yaitu tadi punya gaya hidupnya seperti itu. Sudah jadi gaya hidup, jadi biasa aja. Oh bohong-bohong kecil mah biasa. Gak apalah. Tetapi sesungguhnya sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal kecil. Makanya kita diajarkan untuk setia pada perkara-perkara kecil. Tentu saja perkara-perkara yang baik ya. Dan Tuhan akan terus percayakan hal-hal yang besar. Tetapi kebalikannya saudara, kalau kita terbiasa dengan hal-hal kecil yang buruk, hal-hal besar yang buruk, suatu saat akan menimpa kita. Yang lain lagi terjemahannya berkata gini, dan lebih suka berfoya-foya daripada berbakti kepada Allah. Aduh, ke gereja daripada ngasih persembahan, mending aku ke diskotik. Bisa senang-senang. Mending aku pesiar kemana? Mending aku tamasya daripada ke gereja. Daripada berbakti kepada Allah. Lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Lebih suka menikmati kesenangan duniawi daripada menyenangkan hati Allah. Secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi memungkiri kekuatannya. Memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Ya di gereja tentu firman Tuhan ya. Mereka ke gereja, dengar firman Tuhan, dengar, tapi nggak percaya. Ini bisa-bisanya Pak Pendeta aja. Apalagi kalau itu soal sesuatu yang tidak disukai ya. Memberi misalnya, secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama lahir ya, namun menolak inti dari agama itu sendiri. Memang di mata orang lain mereka mau dianggap sebagai pengikut agama. Cari identitas aja sudah. Tetapi mereka tidak mau sungguh-sungguh mengenal Allah atau diubahkan oleh kuasanya. Yaitu tadi, datang sih ke gereja, muji nyembah Tuhan, dengar firman Tuhan juga, tapi nggak percaya. Dan itu semua ditutup dengan kalimat begini, jauhilah mereka itu. Ini warning bagi kita.
Kalau nampak orang-orang itu di sekitar kita, firman Tuhan katakan, jauhi mereka itu. Kemudian terjemahan lain katakan gini, janganlah tertipu oleh orang-orang semacam itu. Firman Tuhan katakan, jauhilah orang-orang seperti itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami berdoa pengurapan Roh Kudus memberi kami pengertian lebih lagi. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi biar Roh Kudus bekerja lebih dahsyat. Memberi pengertian yang lebih dalam. Lebih lagi Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus dengan dahsyat. Untuk membuat kami dimampukan melakukan hal-hal yang hanya Tuhan inginkan. Kalau kami mendengar bagaimana hidup manusia pada hari-hari ini, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha. Amin. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan lain-lain dapat dilakukan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 28713899928 atas nama Shirley Risa. Kami ulangi, nomor rekening 28713899928 atas nama Shirley Risa. Saudara juga bisa memberikan persembahan secara elektronik dengan cara scan QR Code pada layar Anda.